Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Materi kali ini akan saya sampaikan melalui video pembelajaran. Ya, video pembelajaran ini akan membahas mengenai materi stratifikasi sosial. Apakah ada yang sudah pernah mendengar mengenai apa itu stratifikasi sosial? Ya, stratifikasi sosial itu asal katanya adalah strata. Strata artinya adalah lapisan, ya. Sosial ya berarti bermasyarakat. Artinya berarti di sini adalah sistem pelapisan yang ada di masyarakat. Jadi stratifikasi sosial ini identik dengan lapisan masyarakat. Oke, kita lanjut ya. Apa sih stratifikasi sosial dalam masyarakat? Ya. Jadi stratifikasi sosial ini adalah pelapisan, ya, atau pengkotak-kotakan bagian-bagian tertentu yang ada di masyarakat. Walaupun dari kecil kita sudah diajarkan mengenai kita tidak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan teman berdasarkan strata, berdasarkan golongan tertentu, atau berdasarkan lapisan tertentu. Ya, tapi ternyata pada kenyataannya kita tidak bisa memungkiri bahwa lapisan masyarakat atau strata itu nyata adanya, ya. Karena lapisan yang ada di masyarakat itu secara alamiah ada dua cara proses terjadinya. Yang pertama adalah secara alami dan yang kedua adalah buatan. Nah, pembentukan lapisan di masyarakat ini yang secara alami itu secara alamiah akan terbentuk dengan sendirinya sejak manusia itu lahir. Dan itu tidak bisa kita hindari. Artinya memang itu sudah pemberian dari Tuhan bahwa memang manusia terlahir berada pada strata tertentu. Tapi memang ketika kita, apalagi perawat, akan memberikan pelayanan asuhan keperawatan, kita tidak boleh memandang pasien kita berdasarkan strata tertentu. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang sama, yang seimbang, yang equal pada semua pasien. Ya, tidak boleh memandang berdasarkan lapisan tingkat pendidikannya, berdasarkan agamanya, berdasarkan ras, jabatan, suku, dan lain sebagainya. Tetapi kita masih tetap harus menyadari bahwa lapisan ini ada. Untuk apa? Supaya juga kita mengetahui bagaimana cara pendekatan yang tepat. Nah, stratifikasi sosial saat ini memang tidak seperti sistem stratifikasi tahun-tahun lalu, ya, tahun-tahun kuno di masa-masa lalu. Stratifikasi sosial pada masa kini bentuknya berbeda. Nanti saya akan jelaskan lagi di slide yang selanjutnya. Nah, di sini kenapa bisa terjadi yang namanya terbentuknya strata atau lapisan di dalam masyarakat? Nah, ternyata setiap masyarakat, setiap orang di dalam hidupnya pasti memiliki keinginan untuk dihargai. Ya, pasti ada orang yang mendapat penghargaan tertentu, misalnya, oh orang ini baik, orang ini pintar. Nah, sehingga dengan label-label seperti itu akan menempatkan seseorang pada kedudukan tertentu. Misalnya, oh ya yang baik berarti dia levelnya lebih tinggi, kemudian yang kurang baik levelnya mungkin agak di bawah. Nah itu, jadi memang adanya penghargaan terhadap hal-hal tertentu tadi akan menempatkan seseorang pada suatu kedudukan, baik itu rendah maupun tinggi. Sehingga inilah yang menyebabkan terbentuknya suatu lapisan masyarakat. Nah, lapisan masyarakat ini yang nantinya akan menjadi pembeda posisi seseorang atau kelompok tertentu. Nah, perbedaan kedudukan ini bisa secara vertikal, bisa juga secara horizontal. Ya, nanti kita jelaskan seperti apa kedudukan secara vertikal dan horizontal.
Nah, ini mungkin pernah kalian dengar ya. Zaman dulu bahkan sekarang pun di daerah Bali ini sistem stratifikasi seperti ini masih terjadi ya. Ini namanya sistem kasta ya. Anda sudah pernah mendengar mungkin ya. Sistem kasta itu adalah bentuk stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat ya, di mana orang dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang kondisi dia dilahirkan ya. Kasta dalam sebenarnya ini dari kerajaan zaman dulu ya, di Bali sekarang masih berlaku di beberapa kelompok. Nah, dulu ada kasta mulai dari yang paling atas ya, Brahmana, lalu di bawahnya ada Ksatria, ada Waisya, Sudra, dan ada Pariya. Kasta Brahmana ini kasta yang paling tinggi. Lalu di bawahnya ada Ksatria, ya, ada Waisya, ada Sudra, ada Pariya. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, ini berlaku juga dulunya sebenarnya dari Mesir ya. Dari bangsa Mesir untuk membeda-bedakan kasta. Ya, kasta yang teratas tadi adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu adalah golongan raja-raja, bangsawan, atau keluarga dari raja-raja. Nah, itu termasuk ke dalam kasta Brahmana. Kemudian selanjutnya ada kasta Satria. Ya. Nah, kasta Satria ini adalah golongan dari tentara, prajurit. Nah, itu termasuk ke dalam golongan di bawah kasta Brahmana. Di bawah kasta Ksatria ada Vaisya, gitu ya, sama aja. Siapa mereka? Mereka adalah golongan pedagang. Nah, golongan pedagang dia termasuk ke dalam kasta yang ini. Nah, kemudian ada Sudra. Sudra itu adalah golongan petani, kemudian peternak. Nah, ini adalah termasuk golongan Sudra. Dan kasta yang paling bawah adalah kasta Pariya, dan dia adalah kelompok manusia ya, kelompok orang yang biasanya menjadi budak. Ya, dia tidak punya pekerjaan gitu yang jelas gitu ya. Dia biasanya dijadikan budak. Nah, ini adalah sistem kasta yang terjadi pada zaman dulu. Nah, sistem kasta ini cenderung tertutup. Ya, cenderung tertutup. Kemungkinan orang pindah kasta ya, turun atau naik itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena memang kasta ini didapatkan dari lahir. Dia yang lahir dari kasta Ksatria, maka tidak bisa dia nanti saya mau jadi kasta Brahmana, nggak bisa. Ya, dia yang lahir dari kasta Brahmana yang akan menjadi seseorang yang ada di kasta Brahmana. Jadi memang didapat secara lahir. Memang bisa naik dan turun, tapi dengan catatan tertentu. Misalnya dia bisa naik kalau dia memang ada pengakuan tertentu, tapi sangat jarang gitu ya. Bisa turun, bisa. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ya misalnya dia kasta Brahmana, tapi karena dia melakukan suatu kesalahan yang besar, nah sehingga dia diturunkan kastanya. Nah, itu bisa masih memungkinkan. Ya. Nah, ini adalah sistem stratifikasi sosial yang terjadi di masa lampau. Ini ya, ini kondisi sistem kasta yang sekarang. Seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini ya. Kastanya ini dilihat berdasarkan harta kekayaan, ya, di mana di bawah itu kelompok orang yang sangat tidak mampu ya, kelompok pengemis dan lain sebagainya, jobless gitu ya. Kemudian ada golongan pekerja, karyawan, gitu ya, dia yang menghasilkan cukup uang untuk kehidupannya. Lalu yang paling atas dia adalah golongan milioner. Nah, ini sistem kasta yang terjadi pada masa saat ini. Jadi memang agak sedikit berbeda. Nah, sistem pelapisan di dalam masyarakat, ya ini disebut juga stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggrisnya adalah social stratification. Ini adalah pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Jadi memang secara tidak kita inginkan juga ini sistem hierarki ini dalam masyarakat tetap ada. Nah, secara prinsipnya lapisan sosial masyarakat
yang saat ini terjadi dibagi menjadi 3 macam kelas berdasarkan politik, ekonomi, dan jabatan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi ya? Bagaimana sistem kasta ini bisa terjadi? Satu tadi ya, bisa terjadi dengan sendirinya atau alamiah. Misalnya apa umur ya, kelompok umur balita, bayi, remaja, sekolah, dewasa, lansia. Nah, itu memang akan diterima setiap orang secara alamiah. Kemudian berdasarkan kepandaian, misalnya ada yang terlahir dengan IQ 120, 130, di bawah 100, nah itu juga pemberian, gitu ya. Kemudian harta, itu juga dengan sendirinya ya. Ada yang memang faktor keluarganya yang kaya dan lain sebagainya. Dan ada juga stratifikasi yang memang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Ya, misalnya kasta di dalam pemerintahan. Ada kepala daerah gitu ya, ada gubernur, ada presiden, itu ada tingkatannya memang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu sengaja dibentuk. Nah, bagaimana sifat sistem pelayanan masyarakat, lapisan masyarakat ya? Tadi bisa tertutup, bisa terbuka. Ya, tertutup berarti closed social stratification. Kalau terbuka, open social stratification. Kalau sistem pelapisan masyarakat yang tertutup, nah ini membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Ya, jadi jalan untuk menjadi anggota hanya berdasarkan kelahiran. Nah, ini tertutup. Seperti tadi ya, sistem kasta Brahmana, Ksatria, itu sebenarnya sistemnya tertutup. Tapi ada juga yang terbuka. Seperti apa? Misalnya dilihat dari kemampuan seseorang untuk berusaha sehingga dia berada pada level tertentu. Nah, itu terbuka. Misalnya, kita semua terlahir sama ya. Maka kalau kita ingin berada di dalam golongan profesi perawat, nah kita harus sekolah perawat. Siapapun bisa, asal ada usaha. Jadi kalau stratifikasi yang sifatnya terbuka itu siapapun bisa memperoleh dengan usaha masing-masing. Nah, kemudian penjumlahan kelas-kelas di dalam masyarakat disebut sebagai kelas sistem. Ya, ini adalah semua orang dan kelompok yang sadar akan kedudukan mereka diketahui dan diakui masyarakat. Nah, jadi nanti disebutnya si stratifikasi ini adalah kelas-kelas sosial. Ya, kelas sosial ini mereka akan punya fasilitas hidup tertentu. Nah, kelas sosial ini yang nantinya akan mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku seseorang. Ya, nah, nanti ini yang akan menjadi ciri khas, oh ini termasuk kelas sosial yang mana, gitu. Yang satu ini termasuk kelas sosial yang mana. Sistem pelapisan sosial yang saat ini terjadi diantaranya adalah berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, ini termasuk ke dalam stratifikasi sosial dilihat dari jenjang pendidikannya. Nah, ini juga bentuk stratifikasi sosial. Bisa kita hilangkan? Tidak bisa. Jadi memang hal seperti ini hampir selalu ada, ya. Hanya memang ketika memberikan pelayanan, tugas kita ya jangan membeda-bedakan. Justru lapisan ini dijadikan sesuatu hal yang menjadi dasar bagi perawat dalam memberikan pelayanan. Gitu. Ketika kita menghadapi orang dengan kelas sosial lulusan S2 misalnya, maka harus bagaimanakah cara pemberian komunikasi yang baiknya? Jika sasaran kita atau pasien kita adalah termasuk ke dalam kelas sosial lulusan SD, maka pendekatan bahasa yang baik seperti apa supaya mudah dipahami. Nah, itu dijadikan media bagi perawat untuk melakukan pendekatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini juga sama ya. Jadi pelapisan dalam segi pendidikan ini juga sudah diatur bahkan di dalam pemerintah ya di Kemendikbud bahwa memang tingkat pendidikan ini berdasarkan level KKMI ya, dimana kalau SMA, SMK itu levelnya D2, D1 level 3, D2 level 4, D3 itu level 5 gitu ya. S1 dan yang setara itu level 6, profesi level 7.
S2, S2 terapan spesialis 1 level 8, S3 terapan spesialis 2 itu level 9. Nah, ini memang sengaja dibuat untuk menentukan kompetensi masing-masing, karena masing-masing profesi itu punya keahlian tertentu, sehingga untuk membedakannya diperlukan ya, yang namanya adanya strata. Kemudian ini juga masih sama ya, pencapaian level KKNI juga ini digunakan untuk sistem pelapisan di dalam dunia pendidikan, ya, di dalam dunia pekerjaan juga. Nah, di dalam dunia kesehatan bagaimana? Ada nggak? Ada juga. Dengan cara apa? Membuat kelas-kelas tadi, kelas-kelas sosial dalam BPJS misalnya. Nah, ini adalah bentuk contoh stratifikasi atau pelapisan masyarakat. Tujuannya bukan untuk merendahkan kelas tertentu, bukan. Gitu. Kelas ini sengaja dibentuk untuk memfasilitasi, untuk mempermudah, karena tiap orang itu tadi punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya penghasilannya lebih, maka jangan disamakan dengan yang tidak punya penghasilan. Yang tidak punya penghasilan, bayarnya juga jangan disamakan yang dia punya penghasilannya sangat banyak gitu. Sehingga nah kelas-kelas ini dibuat untuk membantu satu sama lain dengan tujuan akhir sama, yaitu apa? Meningkatkan derajat kesehatan. Nah, itu sistem kelas di dalam BPJS di dunia kesehatan juga ini menggunakan sistem stratifikasi. Jadi ini akan dilihat ini keluarganya mampu atau tidak, pekerjaannya apa, penghasilannya UMR atau tidak. Nah, ini nanti akan ditentukan dia masuk BPJS-nya yang disubsidi atau bukan, gitu ya. Mau masuk kelas berapa mampunya, karena masing-masing kelas di BPJS itu jumlah bayarnya itu berbeda-beda. Kelas yang disubsidi itu justru tidak bayar, nanti dia akan diberikan subsidi silang ya dari kelompok yang memang mampu membayar lebih. Nah, ini bentuk stratifikasi juga. Tapi lagi-lagi ini bukan ditujukan untuk merendahkan martabat dari golongan kelas tertentu ya. Nah, ini contoh iurannya ya, ini masih tahun 2016 ya. Iuran BPJS Kesehatan itu dibuat per kelas supaya kita mampu memahami, menyadari kemampuannya. Kemampuannya itu mampu di kelas berapa untuk pembayarannya. Nah, ini di tahun 2020 kemarin ya yang sempat ramai juga, ada kenaikan, lumayan besar kenaikannya. Nah, kemudian kriteria lain. Nah, ini yang memang saat ini terjadi ya, selain tadi kita lihat dari pendidikan ya. Jadi secara umum teorinya kriteria untuk menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan pertama dilihat dari ukuran kekayaan. Sadar atau tidak, memang saat ini juga ini masih terjadi. Saya dilihat dari barang-barang yang dia pakai, kendaraan yang dia gunakan, nah itu masih dilihat seperti itu. Ya. Yang kedua dilihat dari ukuran kekuasaan. Biasanya lapisan yang paling atas itu yang punya wewenang terbesar. Misalnya apa? Presiden dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan mohon maaf misalnya karyawan biasa gitu ya. Kemudian ukuran kehormatan. Nah, kalau ukuran kehormatan ini dilihat siapa yang paling disegani atau dihormati. Ya, biasanya tokoh masyarakat nih, tokoh-tokoh yang dia punya andil tertentu di masyarakat, dan biasanya dia lebih dihormati. Dia punya posisi lapisan atau kelas yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Karena apa? Karena dia bermanfaat bagi yang lain. Dia ada bawah karisma tersendiri. Nah, itu dilihat dari ukuran kehormatan. Kemudian yang keempat, dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan tadi ya, berdasarkan level pendidikan. Walaupun kadang ada hal negatifnya, diantaranya apa? Kadang orang hanya mengutamakan gelarnya aja, tapi dari hasil yang tidak halal. Ya. Nah, kemudian di dalam lapisan masyarakat ini ada dua unsur, yaitu unsur kedudukan dan peran. Ya, kedudukan itu status, peran itu role. Ya, kedudukan itu adalah
tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelas sosial. Ya, dalam suatu kelas sosial itu namanya kedudukan. Kedudukan ini ada tiga jenis ya. Jadi dalam lapisan masyarakat, dalam kelas sosialnya juga ada kedudukan gitu. Nah, kedudukan ada tiga. Pertama adalah ascribed status. Yang kedua adalah achieved status. Dan yang ketiga adalah assigned status. Ascribed status adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Nah, biasanya ini didapatkan karena kelahiran. Misalnya apa? Kedudukan seorang anak bangsawan. Jadi ini dapat secara alamiah berdasarkan kelahiran. Dia yang terlahir dari seorang bangsawan, maka akan terlahir menjadi bangsawan juga. Nah, contoh lainnya apa? Kedudukan laki-laki dalam suatu keluarga. Nah, dia yang lahir sebagai keluarga, maka akan punya kedudukan dia menjadi kepala keluarga, menjadi imam. Itu secara otomatis. Itu namanya ascribed status. Jadi didapat secara alamiah. Yang kedua adalah achieved status. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja. Ini bisa berlaku bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dan usahanya. Misalnya tadi, saya mau menjadi orang yang sukses, saya mau menjadi seorang hakim yang sukses, atau menjadi perawat yang sukses. Nah, siapapun bisa. Ya, siapapun bisa jadi perawat, siapapun bisa menjadi hakim, siapapun bisa menjadi dokter, asal dengan kemampuan. Gitu. Jadi nggak ada yang dia udah otomatis terlahir jadi dokter, enggak. Menjadi dokter itu harus berdasarkan usaha. Nah, itu adalah achieved status. Yang ketiga adalah assigned status. Assigned status itu adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang yang berjasa, berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kasus atau peristiwa naik pangkatnya seseorang karena dia berjasa. Nah, seperti itu ya. Nah, seseorang di dalam hidupnya pasti memiliki lebih dari satu kedudukan. Ya, misalnya ada seorang bapak, dia seorang suami, dia juga anggota perkumpulan bulu tangkis, dia guru juga, dan bahkan dia kepala sekolah SLTA. Nah, biasanya lihat kedudukan yang paling tinggi, kepala sekolah dianggap lebih worth it gitu ya. Maka orang atau masyarakat akan lebih senang, lebih banyak mengenalnya sebagai kepala sekolah. Oh, Bapak A itu kepala sekolah ini. Nah, itu adalah kedudukan. Nah, kadang memang pada kedudukan tertentu sering terjadi yang namanya status konflik. Ya. Status konflik itu adalah timbul pertentangan antara kedudukan yang dimiliki seseorang. Misalnya tadi, Bapak A tadi sebagai kepala sekolah SMA, dia menghukum anaknya sendiri. Jadi anaknya itu tadi melakukan kesalahan. Ya, anaknya sekolah di tempat Bapak A ini bekerja. Tapi karena melakukan kesalahan, walaupun Bapak A ini adalah kepala sekolah sekaligus ayahnya, maka kalau si anak ini tadi punya kesalahan di sekolah, jalankan perannya dia sebagai kepala sekolah. Tetap anaknya harus dihukum. Nah, ini adalah status konflik. Ya. Kemudian ada juga status simbol. Status simbol ini adalah ciri tertentu yang dimiliki seseorang berhubungan dengan kedudukan yang melekat padanya. Ya, misalnya dilihat dari cara berpakaiannya, cara mengisi waktu senggangnya dengan olahraga main golf misalnya, gitu ya. Memilih tempat tinggalnya di mana, di area yang perumahan yang elit atau tidak. Nah, ini status simbol. Kemudian selain kedudukan tadi ya, yang kedua adalah ada peranan, role. Jadi yang namanya kedudukan dan peran ini saling melekat satu sama lain. Jadi kalau kedudukan tadi adalah posisi seseorang, kalau peranan itu adalah aspek dinamis dari kedudukan. Ya, misalnya dia kedudukannya adalah sebagai kepala sekolah, maka perannya apa? Ya berarti dia mengkoordinir segala sesuatu kegiatan yang ada di sekolah. Jadi peranan itu adalah operasionalnya dari kedudukan. Nah, memang yang paling ideal adalah orang yang punya kedudukan itu akan diikuti peranan yang
yang baik yang mengikuti kehidupan tadi. Misalnya peran sebagai kepala sekolah, ya dia harus berperan dengan baik, menjadi orang yang bijak ketika mengambil keputusan terkait masalah yang ada di sekolah. Nah, kalau yang jelek bagaimana? Yang dia tidak bisa berperan sesuai dengan kedudukannya. Dia kepala sekolah, tapi perannya itu apa? Dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu berarti dia tidak menjalankan peran dengan baik. Nah, ya. Untuk menjalankan perannya dalam suatu kedudukan masyarakat, dia mendapatkan role facilities. Biasanya disediakan oleh lembaga masyarakat. Perangkat peranan tertentu atau set of roles itu adalah perangkat yang senantiasa digunakan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Ya. Nah, ini adalah peranan ya. Misalnya peran ketika di rumah sakit, dokter ngapain, perawat ngapain. Nah, ini adalah peran. Nah, kemudian lapisan masyarakat yang sengaja disusun. Menurut Berman, di sini sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak. Ya, supaya apa organisasi bisa bergerak secara teratur dan nanti tujuannya bisa tercapai. Tapi kerugiannya nanti kurang luwes dan kurang mampu menyesuaikan diri pada masyarakat umum yang senantiasa dia berubah. Nah, ini juga dikatakan bahwa timbulnya kedudukan dalam suatu organisasi sosial adalah karena satu adanya perbedaan kemampuan individu. Jadi ada yang satu mampu dia memimpin, ada yang mampunya hanya menghayu-hayu dari belakang, ada yang mampunya di depan public speaking dan lain sebagainya, sehingga akan timbul peranan kedudukan dengan sendirinya. Gitu. Oh, yang dia senang memimpin ya berarti dia jadi leadernya. Oh, dia yang senang public speaking dia yang menjadi humasnya. Gitu ya. Nah, itu karena perbedaan kemampuan individu. Kemudian adanya kesukaran untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan, ya, sehingga memang diperlukan ahli-ahli pekerjaan tertentu. Lalu adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing jenis pekerjaan. Kemudian adanya keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial. Kemudian kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Ini yang menyebabkan seseorang berada pada suatu kedudukan tertentu. Nah, ini beberapa cara untuk menetapkan kedudukan seseorang dalam lapisan yang sengaja disusun ya. Biasanya untuk menetapkan seseorang posisinya ditetapkan misalnya menjadi seorang presiden, menjadi seorang kepala daerah. Itu biasanya dengan upacara peresmian, pengangkatan, gitu ya. Bisa pemberian lambang tanda kedudukan yang biasanya dilakukan pada pelapisan yang ada di TNI, ABRI, polisi. Kemudian pemberian nama, jabatan, dan pangkat. Kemudian dengan sistem upah dan gaji yang sesuai dengan golongan pangkat, ya, bisa dengan wewenang dan kekuasaan. Nah, kemudian ada juga istilah mengenai mobilitas sosial, yaitu suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Contohnya, misalnya ya, seorang guru pindah pekerjaan menjadi pemilik toko ya, makanya guru tersebut disebut melakukan gerak sosial karena terjadi perpindahan yang tadinya berada di suatu kedudukan tertentu menjadi kedudukan yang lain ya. Contoh lainnya, seseorang pindah pekerjaan karena ditawari gaji yang lebih besar, nah itu juga adalah gerak sosial. Kemudian golongan minoritas dalam suatu masyarakat, dia berasimilasi dengan golongan mayoritas ya karena dia ikut terpengaruh misalnya, nah itu adalah bentuk gerak sosial atau social mobility. Gerak sosial ini ada dua tipe, gerak sosial horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal adalah peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial yang lainnya yang sederajat. Ya, misalnya apa? Beralihnya ke warga negaraan. Nah, ini sederajat, jadi masih dalam satu garis lurus. Ya. Kemudian ada gerak sosial vertikal. Ini perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan yang lain yang tidak sederajat. Ya. Ini ada gerak vertikal naik atau istilahnya social climbing. Ada juga turun, social sinking. Gerak sosial naik, misalnya tadi orang dari kasta
apa namanya dari orang yang tadinya misalnya pekerjaannya sebagai karyawan biasa naik menjadi seorang manajer, nah itu berarti gerak naik. Kemudian kalau misalnya gerak sosial turun, misalnya tadi yang tadinya seorang manajer, tapi karena dia melakukan kesalahan, diturunkan pangkatnya turun, nah itu adalah social sinking. Itu gerak horizontal. Jadi di masyarakat pun itu dinamis ya, tidak selamanya kedudukan seseorang itu pada kedudukan yang sama. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Nah, kenapa perlu sistem pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial? Karena untuk menempatkan individu pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan perannya. Dan ini akan mendorong individu tadi untuk melakukan kewajibannya, ya. Dan nanti setelah melaksanakan kewajibannya, dia akan diberikan hak-haknya. Jadi memang lapisan masyarakat ini tidak boleh kita hanya pandang dari segi negatifnya, ya, karena biar bagaimanapun tidak bisa langsung kita hilangkan dalam sekejap yang namanya lapisan, karena ini pasti ada, ya, pasti ada di masyarakat. Hanya kalau perawat nanti akan disumpah ketika bekerja, ya tidak boleh membedakan berdasarkan strata atau lapisan atau kelas-kelas sosial tertentu. Nah, sekian materi mengenai stratifikasi sosial, ya, semoga bisa bermanfaat. Nanti boleh kalian juga membaca dari referensi yang lain ya, karena referensi lain contohnya bisa lebih detail. Ya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.